Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 194 sampai 195 soal nomor 9. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 9. Diketahui garis RD berkoordinat di R 2,5 dan D negatif 3, negatif 1. Perintahnya yang A, gambar bayangan garis RD setelah dilakukan rotasi 90 derajat searah jarum jam dan berpusat di titik asal. Kemudian pertanyaan yang B atau perintah yang B ya, gambar bayangan garis RD setelah rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan berpusat di titik asal. Oke, kalau gitu kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Di sini untuk bidang koordinatnya Kak Sari menggunakan kertas berpetak ya. Kalian bisa menggunakan kertas berpetak juga atau pakai kertas polos yang digambar-gambar sendiri juga bisa. Nah, kalau kertas berpetak enak, langsung di sini titik asalnya atau titik pusatnya ini kita kasih angka 0, ke kanan ini positif semua ya, positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini sebagai sumbu X. Yang ke kiri juga sumbu X tapi yang negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya kayak gitu. Nah, yang ke atas ini adalah sumbu Y yang bernilai positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ke bawah ini juga sumbu Y tetapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita letakkan dulu untuk titik R. Titik R koordinatnya 2,5. Artinya cari di sumbu X yang angkanya 2 dan cari di sumbu Y yang angkanya 5. Terus dihubungkan. Nah, sumbu X itu kan yang mendatar ini ya. Yang angkanya 2 mana? Ini dia angkanya 2. Nah, sumbu Y itu kan yang tegak ini ya. Yang angkanya 5 mana? Yang di sini. Karena kalau yang di bawah itu bukan 5, tapi negatif 5. Kan kita butuhnya yang 5 saja atau yang positif 5. Berarti yang ini. Nah, sekarang 2 dihubungkan dengan 5. Caranya pakai penggaris, terus kita bikin garis putus-putus gini. 2 dihubungkan dengan 5. Nah, maka pertemuannya di sini kan, inilah titik R. Kasih koordinatnya 2,5 gitu. Nah, sekarang untuk titik D. Titik D koordinatnya negatif 3, negatif 1. Berarti cari di sumbu X yang angkanya negatif 3, cari di sumbu Y yang angkanya negatif 1, terus dihubungkan. Di sumbu X yang ini, angka negatif 3 mana? Ini dia. Di sumbu Y, angka negatif 1 mana? Ini ya, negatif 3 dihubungkan dengan negatif 1. Negatif 3, negatif 1. Nah, sekarang kita hubungkan. Menghubungkannya pakai garis putus-putus kayak gini deh, pakai bantuan penggaris. Meskipun Kak Sari sudah pakai kertas petak, tapi tetap pakai penggaris ya, supaya menggambarnya bagus, sempurna. Nah, disinilah letak titik D, negatif 3, negatif 1. Oke, agar terbentuk garis ya udah titik R kita hubungkan dengan titik D kayak gitu. Nah, gini ya. Maka inilah garis RD. Oke. Nah, sekarang garis RD ini akan dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti kemana? Berarti ke sini deh pergerakannya. Nah, ini namanya searah jarum jam. Iya kan? Jarum jam kita itu kan bergeraknya itu kan ke arah ke bawah sini ya, ke kanan bawah. Bener ya? Nanti kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti ke sana gitu. Nah, karena ini soalnya searah jarum jam berarti bergeraknya ke sini. Jadi RD ini ibaratnya itu kalau misalnya nih Kak Sari pakai pensil ya. Nah, ini ya digerakkannya itu begini, seret gitu. Nah, ini namanya searah
jarum jam. Maka nanti posisinya pasti berganti. Awalnya dia begini, nanti jadi gimana gitu ya. Sejauh 90 derajat katanya. Oke, Kak Sari bantu ya. Dan berpusatnya itu di titik asal. Jadi di sini, pusatnya itu nanti di sini. Nah, caranya seperti ini, Dek. Ada dua cara setidaknya, Dek, ya, untuk menentukan hasilnya. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara rumus. Jadi, kita tentukan dulu menggunakan rumus. Kalau titik R-nya di sini dirotasi 90 derajat searah jarum jam berpusat di titik asal, itu rumusnya nanti R-nya jadi gimana? Itu ada. Atau cara kedua, kita bisa pakai bantuan busur dan jangka. Ini kalau kita nggak pakai rumus ya. Nah, terus gimana? Kalian disuruhnya pakai yang mana? Rumus atau busur dan jangka? Nah, kalau Kak Sari sukanya sih sebetulnya pakai rumus, lebih praktis gitu deh. Tinggal ngehafalin rumus aja, terus langsung tahu deh letak R aksennya di mana, kayak gitu. Letak D aksennya di mana. Tetapi kalau buat kalian yang disuruh pakai busur atau jangka, ya memang harus bisa juga. Untuk itu, di soal nomor 9 ini Kak Sari pakai dua-duanya. Boleh ya? Nanti kalau kalian hanya menghendaki satu rumus aja ya udah, atau satu cara saja ya udah, kalian fokus ke rumus saja atau kalian fokus menggunakan busur dan jangka. Tapi kalau untuk kalian yang disuruh pakai dua-duanya, kedua cara tersebut, nah kalian beruntung ketemu video ini ya, Kak Sari tunjukin. Yang pertama justru Kak Sari akan pakai cara menggunakan busur dan jangka dulu. Caranya gini, karena tadi rotasinya itu berpusat di titik asal atau di titik 0,0 ini, maka sekarang kita buat dulu garis dari titik asal ini ke titik R. Di garis aja biasa, pakai penggaris gitu. Tidak perlu terlalu tebal, agak tipis aja. Nah, sesudah itu kita ambil busur derajat. Busur derajatnya boleh. Ini yang mika agak keras nih, harga 2000. Kak Sari juga punya satu lagi yang mikanya itu kayak lentur gini ya. Ini harganya dulu Rp500. Nah, Kak Sari cenderung suka pakai yang lentur ini aja. Nah, kita letakkan pusat busur kita ini yang di sini tuh ya, di titik asalnya kayak gini. Nah, di titik asalnya. Terus karena kita rotasinya itu 90 derajat, maka garis yang ada angka 90-nya ini kita timpa atau kita buat berhimpit dengan garis tipis yang barusan kita buat tadi tuh. Jadi garis 90-nya ini kalau dilurusin menuju ke titik R, ya kan? Karena memang dia berhimpit. Kelihatan ya? Kalau gini nih belum berhimpit. Geser lagi supaya berhimpit. Berhimpit tuh jadi kayak satu garis gitu ya, atas bawah. Udah kan? Kalau udah dari 90 ini kita mundur sampai ketemu angka 0. Ini 90, nih 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Oke, nolnya di sini tembus 180. Nah, terus garis yang paling pinggir inilah yang kita kasih tanda titik tipis aja. Sudah. Kalau sudah boleh diangkat. Nah, sekarang tinggal digaris ya. Dibuat garis tipis juga buat garisnya dari titik asal tadi ke titik yang barusan kita buat ini. Nah, gitu. Dah seperti itu ya. Kalau sudah, sekarang ambil jangka. Jangkanya punya Kak Sari yang biasa aja, nggak yang mewah-mewah banget, yang kayak gini. Yang penting berfungsi ya. Nah, buka bagian besinya, letakkan di titik pusat. Kemudian bagian pensilnya dibuka selebar sampai dia ketemu titik R tadi, gitu kan? Ini bagian besinya di 0,0, kemudian bagian pensilnya itu di R. Udah kayak gitu. Kalau udah diberdiriin aja, yang besinya harus ditancepin biar dia nggak gerak. Terus yang bagian pensilnya ditorehkan, digariskan gini. Nah gitu. Maka pertemuan antara garis dan torehan jangka kita inilah yang akan menjadi R aksen. Nah gitu. R aksennya di sini ya. Berapa koma berapa ini? Titik ini di sumbu X menunjuk angka 5, di sumbu Y menunjuk angka negatif 2. Maka koordinatnya adalah 5, negatif 2. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk titik D.
Caranya, ambil penggaris dulu. Kita hubungkan antara titik 0,0 dengan titik D. Tipis aja. Nah, cukup. Terus sekarang ambil busur derajat kita. Terus bagian pusatnya ini ya, kita letakkan di titik 0,0 tadi. Dan angka 90 derajatnya ini harus berhimpit dengan garis tipis yang kita buat tadi. Gini nih, kalau gini kan masih belum berhimpit ya, tuh ini 90-nya masih salah posisinya. Nah, kita geser aja tuh sampai garisnya tuh berhimpit dengan titik D. Paham ya, Dek ya? Nah, terus 90 ini kita hitung mundur sampai ketemu 0. Nah, ini 0-nya kan. 0 tembus 180, maka garis yang paling pinggir ini yang kita tandain. Tuh, kayak gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita garis antara titik 0,0 ini dengan titik yang kita temukan barusan. Kita bikin garis lurus aja. Kayak gini. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang tugasnya jangka. Buka jangka, bagian besinya ini letakkan di titik 0,0. Kemudian bagian pensilnya dibuka selebar sampai dia ketemu titik D. Nah, ya, kalau udah nih besinya tetap ditancapkan, pensilnya diangkat aja, digerakkan ke sini. Nah, gitu ya. Ini sepanjang ini. Terus digerakkan. Nah, geser dikit ternyata. Oke ya. Asal dikoreksi dikit yang bawah. Sebentar. Nah, enaknya kalau mengerjakan gambar-gambar gini pakai pensil tuh bisa kayak dikoreksi-koreksi gitu ya, Dek ya. Kalau ada yang kurang tepat. Oke, kasari ulang. Jangkanya ini tadi seret segini. Terus digeser, ditorehkan. Nah, gitu. Ada kan pertemuannya? Di sini pertemuannya. Nah, ini dia. Maka inilah titik D aksen. Nah, berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X. Lihatnya harus di sumbu X dulu ya. Menunjuk angka negatif 1. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk ke angka 3. Jadi koordinatnya adalah negatif 1,3. Terakhir banget kita hubungkan antara titik D aksen dengan R aksen. Kayak gini. Maka inilah hasil rotasinya ya. Nah, gitu. Awalnya garis RD-nya sebelah sini. Setelah dirotasi menjadi posisinya ke sebelah situ. Kalau Kak Sari ibaratkan pensil yang tadi ya, ini RD-nya itu awalnya begini. Setelah dirotasi pusatnya di sini. Nah, ya. Ternyata dia berubah, bergeser menjadi seperti ini gitu. Paham ya maksudnya rotasi? Rotasi itu diputer-puter. Oke, ini tadi kalau kita praktek menggunakan busur dan jangka. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan rumus? Biar sekalian kita cek jawaban kita ini udah bener apa belum. Ku catetin ya untuk rumusnya. Oke, ini dia rumusnya ya. Kubacakan. Rumus bayangan hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam berpusat di titik asal 0,0 adalah yang awalnya titiknya berkoordinat di X, Y menjadi berkoordinat di Y, negatif X. Coba kita cocokkan. Untuk titik R awalnya kan berkoordinat di 2,5 ya. 2,5. Maka kalau mengikuti rumus ini, maka R aksen nanti akan berkoordinat di titik berapa, koma berapa. Lihat di sini Y, ya kan? Y-nya letakkan di sini. Berarti kita ambil nilai Y yang dari sini, yaitu 5. Tulis. Kemudian ini negatif X, nanti kita letakkan di sini ya. Nah, di sini adanya X saja. X-nya adalah 2. Berarti negatif X-nya apa dong? Tentu saja negatif 2. Coba kita cocokin. Benar nggak koordinat R aksennya adalah 5, negatif 2? Ternyata benar ya, 5, negatif 2. Begitu juga dengan titik D. Nanti hasilnya D aksennya seperti itu. Coba kita cocokin. Untuk titik D, koordinatnya aslinya adalah negatif 3, negatif 1 ya kan. Negatif 3, negatif 1. Maka akan berubah menjadi D aksen berapa, berapa. Coba ini Y.
ya. Kita ambil nilai Y yang di sini, berarti negatif 1, koma. Ini negatif X, di sini adanya X. X-nya adalah negatif 3. Berarti kalau negatif X, ya lawannya negatif 3, yaitu 3. Coba kita cocokin dengan hasil kita. Apakah di aksennya negatif 1,3? Kita lihat ternyata benar ya, di aksennya negatif 1,3. Jadi kita yakin jawaban kita berdasarkan penggambaran menggunakan busur dan jangka tadi sudah sesuai dengan kalau kita cocokin menggunakan rumus. Oke, siap ya. Ini untuk soal nomor 9A sudah beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Oke, untuk yang B, gambar bayangan garis RD setelah rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan berpusat di titik asal. Berarti kita menggambar ulang garis RD yang tadi ya. Di sini Kak Sari sudah siapkan bidang koordinat kartesiusnya, sama akan kuletakkan koordinat titik R yaitu 2,5 ya kan. Kita hubungkan 2 dengan 5 seperti tadi, pokoknya prosesnya sama aja. Nah, seperti ini. Ini titik R ya, koordinatnya 2,5 dan titik D negatif 3, negatif 1. Kak Sari hubungkan juga ini negatif 3 dengan negatif 1. Nah, maka disinilah titik D ya, negatif 3, negatif 1. Oke, sekarang Kak Sari hubungkan titik R dengan titik D nya gitu. Nah, terus ini ceritanya di rotasi 180 derajat tapi berlawanan arah jarum jam. Pusatnya tetap di titik asal. Nah, 180 derajat itu kalau berlawanan arah jarum jam nanti ke sini deh larinya ya. Jadi kalau tadi Kak Sari misalkan pakai pensil gini, maka ini nanti pensilnya itu diputarnya tuh ke arah sana tuh. Nah, gitu ya, ke arah sana. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, kalau menggunakan jangka dan busur dan jangka, khusus untuk 180 derajat ini nanti busurnya nggak usah dipakai aja. Hanya jangkanya yang kita gunakan. Gampang nanti kalau 180 derajat. Kita hanya membutuhkan jangka dan tentu saja penggaris ya. Kak Sari ajarin juga, nanti Kak Sari tunjukin kalau menggunakan rumus. Oke? Langkah pertama, kita siapkan penggaris. Kita akan menggaris dari titik 0,0 ini ke titik R yang di sana deh. Dibikin garis aja seperti biasa. Garisnya nggak usah terlalu tebal ya, tipis aja kok. Kita hanya butuh dia untuk bantuan menggambarnya. Nah, gitu. Lanjut, kita panjangin aja garis yang udah kita buat tadi ke arah sebaliknya. Maksudnya itu gini, kalau tadi kan Kak Sari ngegarisnya itu dari titik 0,0 ke R ya. Nah, sekarang Kak Sari akan bikin garis yang berlawanan arah. Berarti dari 0,0 ke bawah situ. Gitu ya. Nah, sekarang tugasnya jangka. Buka jangka, letakkan bagian besinya ini di titik 0,0, ditekan, kemudian pensilnya dibuka sampai seukuran sampai ketemu titik R-nya di sana ya. Terus bagian besinya ini ditekan aja. Nah, pensilnya ini kita torehkan di garis yang kita buat tadi. Nah, gitu deh. Jangan sampai apa ya istilahnya tuh, dia kayak bergeser gitu kan. Makanya ini harus Kak Sari rapetin dulu nih. Ya, ulang nih besinya di bagian 0,0 tuh, pensilnya lebarin dikit. Nah, ya kan. Sesudah itu besinya kita tekan, pensilnya ditorehkan aja. Iya, nah kelihatan ya tuh bedanya ya dengan yang tadi. Yang tadi yang bawah ini Kak Sari hapus aja karena ini tadi kan pensilnya agak goyang gitu, jadi dia error. Maka disinilah letak titik apa ini, karena tadi titik R berarti ini R aksen. Oke, terus sekalian kita tentukan koordinatnya R aksen. Aksen itu tanda petik bagian atas gitu deh. Nah, gitu ya. Terus koordinatnya, lihat titik R aksen ini di sumbu X menunjuk angka berapa? Negatif 2.
di sumbu Y dia menunjuk angka berapa? Negatif 5. Jadi koordinat R aksennya adalah negatif 2, negatif 5. Sudah gitu. Nah sekarang kita lakukan langkah yang sama untuk titik D. Caranya ambil penggarismu, bikin garis yang menghubungkan titik 0,0 ke D. Kayak gini, tipis aja. Terus lanjutkan bikin garis yang berlawanan arah. Berarti dari 0,0 malah ke arah sana gitu. Ya, sudah. Kalau sudah, ambil jangka. Kemudian bagian besinya letakkan di titik 0,0. Oke, ditekan. Nah, bagian pensilnya kita sesuaikan sampai dia menunjuk ke titik D. Oke, kalau sudah yang besinya ditahan di titik 0,0, nah pensilnya ini ditorehkan aja. Gimana biar kelihatan? Nah ini kelihatannya deh ya, tuh. Oke, seperti itu. Diangkat. Nah maka inilah titik yang kita mau, yaitu titik D aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka 3, di sumbu Y menunjuk angka 1. Maka koordinat D aksen adalah 3,1. Oke, nah terakhir kita hubungkan titik D aksen ke R aksen atau R aksen ke D aksen ini. Oke, nah gitu ya. Maka inilah jadinya seakan-akan garisnya kayaknya sejajar sama gitu ya. Padahal halo, enggak loh. Ini tadi R-nya di atas kan, setelah digeser jadinya R aksennya malah di bawah, ya kan? Ini tadi D-nya di bawah kan, setelah digeser ke sini. Nah, D-nya pindah ke atas. Jadi kalau misalnya menggunakan pensil yang ini ya, Dek ya. Tadi kan Kak Sari contohnya pakai pensil hijau ini. Kalau pensil hijau ini kan atas bawahnya tuh sama-sama runcing. Nah sekarang coba kalau Kak Sari pakai pensil yang satu ini kan yang runcingnya, ini yang bagian enggaknya ya. Nah awalnya itu seperti ini, runcingnya di bagian atas, anggap aja ini sebagai R. Setelah diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat berpusat di titik 0,0, jadinya seperti ini tuh, runcingnya sekarang berada di bagian bawah. Oke, gitu maksudnya rotasi. Oke, sudah ya, kita hubungkan titik D aksen dengan R aksen tadi udah, maka gambar kita sudah selesai. Memang tugas kita kan disuruh menggambar bayangannya ya, maka inilah gambar bayangannya. Oke, nah terakhir kalau kita nggak pakai jangka dan penggaris, melainkan pakai rumus, gimana tuh rumusnya? Kak Sari catatkan ya, ini dia. Ini dia Dek, udah kucatatkan ya. Kubacakan, rumus bayangan hasil rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam berpusat di titik asal 0,0 adalah yang awalnya titiknya berkoordinat di X, Y menjadi berkoordinat di negatif X, negatif Y. Jadi tandanya langsung diganti ya, X jadi negatif X, Y jadi negatif Y. Nah kita cocokin dengan jawaban kita. Untuk titik R tadi kan awalnya 2,5. Nah ini setelah dirotasi berubah jadi apa? Ini negatif X. Nah awalnya kan X-nya adalah 2, berarti negatif X-nya apa dong? Ya negatif 2. Nah sekarang ini negatif Y. Awalnya Y-nya kan 5, berarti kalau menjadi negatif Y tentu saja negatif 5. Coba kita cocokin, bener nggak R aksennya adalah negatif 2, negatif 5? Mana dia? Ini R aksen ya, negatif 2, negatif 5. Yeay, bener. Sekarang untuk yang D. Titik D tadinya kan koordinatnya itu negatif 3, negatif 1. Nah kalau berdasarkan rumus ini maka D aksen nanti menjadi apa? Lihat ini kan maunya negatif X, tapi di sini adanya X. Oke, X-nya adalah negatif 3. Berarti lawannya negatif 3 apa dong? Tentu saja positif 3 atau 3 saja nulisnya. Koma, ini kan negatif Y. Tadinya dia Y menjadi negatif Y. Nah ini tadinya dia negatif 1, berarti dirubah lawannya negatif 1, yaitu positif 1. Maka D aksen koordinatnya haruslah 3,1. Coba kita cocokin dengan yang kita kerjakan tadi. Bener nggak? Bener ya, D aksen koordinatnya 3,1. Intinya seperti itu Dek.
jika dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan berpusatnya di titik asal, maka langsung kamu balik aja. X menjadi negatif X, Y-nya menjadi negatif Y. Pokoknya kalau di sini tadi tandanya negatif berubah jadi positif kayak ini tuh ya. Kalau tadinya tandanya positif ya berubah jadi negatif. Seperti itu. Dua rumus ini boleh kamu hafalkan supaya nanti kalau kamu ujian bisa segera menggunakan rumus ini. Nggak perlu capek-capek pakai busur dan jangka ya. Tetapi tentu saja kalian juga harus terampil menggunakan yang namanya busur dan jangka. Kenapa? Karena ini kan soal transformasi ya, nggak akan lepas dari dua benda ini. Jangan hanya bisa rumusnya aja tapi nggak bisa pakai busur dan jangka, jangan. Tapi jangan juga nggak tahu rumusnya sama sekali, nanti kamu ketinggalan kereta ya. Teman-temanmu udah selesai dari tadi, kamu masih berkutat aja sama busur dan jangka, jangan juga. Jadi dua-duanya harus dikuasai. Oke, itu pesannya Kak Sari. Udah, karena soal nomor 9A dan B ini sudah selesai Kak Sari bantu bahas, berarti sekarang waktunya pamit. Nanti soal nomor 10, 11 dan seterusnya akan kubuatkan di video yang terpisah ya. Nah, buat kalian yang mau tanya jawab boleh di kolom komentar atau boleh juga tanya jawabnya di dalam grup ya. Untuk gabung ke grupnya chat aja ke, aku catetin di sini aja deh. Nah, ke nomor ini deh, 081456109870. Oke, grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.